Bab 116. Berbagi ranjang yang sama. Claire Sen tidak tahu tentang pikiran aneh dan kusut Selihan. Setelah berpisah dengan Selihan, dia langsung kembali ke rumah keluarga Ye. Setelah kembali ke rumah keluarga Ye, Claire Sen tiba-tiba menemukan bahwa tempat tidur kecilnya sudah hilang. Wajah Claire Sen tiba-tiba berubah warna. Dia ingat saat dia hanya bisa tidur di lantai atau duduk di luar untuk tidur saat pertama kali tiba di rumah. Kemudian, Arthur Xiao mungkin mengira dia terlalu menyedihkan, jadi dia memberinya tempat tidur kecil, agar Claire Sen bisa tidur nyenyak di malam hari. Tapi tiba-tiba ranjang kecil itu menghilang, hati Claire Sen tiba-tiba menjadi panik. Dia bertanya-tanya apakah Golden Ye tiba-tiba marah padanya, jadi menyuruh orang lain memindahkan tempat tidurnya. Claire Sen berdiri diam, dia merasa sedikit bingung. Tiba-tiba dua pelayan masuk, dan ketika mereka melihatnya, mereka memanggilnya Nyonya muda kedua. Mendengar hal itu, kesadaran Claire Sen kembali. Dia menoleh untuk melihat mereka, kemudian mengangguk, barulah menyadari tangan mereka memegang bajunya. "Apa yang kalian lakukan?" Claire Sen bertanya dengan wajah cemberut, dan kemudian menoleh kembali melihat ke tempat di mana ranjang kecil itu ada tadinya. "Apakah kalian membereskan barang-barangku tadi?" Kedua pelayan itu mengangguk. "Tuan muda kedua meminta kami untuk membereskan barang-barang Nyonya muda kedua." Wajah Claire Sen menjadi pucat, membereskan barang-barangnya. Ini terdengar seolah-olah mau mengusirnya. Kenapa? Claire Sen membuat suara yang sulit, dan darah di bibirnya berangsur-angsur memudar. Kedua pelayan itu saling melirik karena alasan yang tidak diketahui, lalu menggelengkan kepala. "Kami tidak tahu Nyonya muda kedua, Tuan muda kedua yang berpesan, jadi kami hanya melaksanakannya." Claire Sen tiba-tiba terdiam. Butuh waktu lama sebelum dia bertanya, "Di mana dia?" "Tuan muda kedua ada di ruang kerja." "Aku mengerti." Claire Sen tidak ragu-ragu sedikitpun, dia berjalan menuju ruang kerja. Benar saja, lampu di ruang kerja menyala. Claire Sen melihat Arthur Xiao di dalamnya ketika dia berjalan ke pintu. Arthur Xiao mendengar suara itu dan menatapnya, lalu berbisik kepada Golden Ye, "Tuan muda Ye, asisten Sen datang, saya keluar dulu." "Ya." Tatapan Golden Ye masih jatuh ke layar komputer. Tatapannya merespons dengan dingin. Arthur Xiao meninggalkan ruang kerja dan bertemu dengan Claire Sen. Claire Sen berdiri di luar pintu untuk sementara waktu, kemudian melangkah maju. Dia berjalan ke sisi Golden Ye dan menatap punggung kurusnya dengan seksama. Golden Ye tahu dia datang, tetapi mengabaikannya, matanya tetap fokus pada layar komputer. Claire Sen berdiri sebentar dan tidak tahu bagaimana berbicara dengannya. Dia ingin bertanya langsung mengapa dia memindahkan tempat tidurnya, apakah mau mengusirnya untuk tidur di luar. Tetapi ketika sampai di bibirnya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada akhirnya, Golden Ye mengambil inisiatif untuk berkata, "Sudah kembali." Suaranya rendah dan dia tidak bisa terdengar emosi apapun. Claire Sen mengerutkan bibirnya dan mengangguk, "Ya." Golden Ye mengetikkan jarinya di keyboard, dan berkata dengan dingin, "Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan. Coba kamu lihat apakah para pelayan sudah selesai membereskan barang-barangmu." Claire Sen. Gaya bicaranya seperti raja saja. Claire Sen mengepalkan tinjunya tanpa suara, tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berbalik dengan marah dan pergi. Dia berpikir, pihak sana mengusirnya seperti ini, jadi untuk apa dia masih tinggal? Lebih baik kembali untuk membereskan barang-barang dan pergi saja dari sini. Ketika dia sampai di pintu, suara Golden Ye berdering secara tak terduga. "Aku meminta para pelayan untuk mengganti bantal yang sama dengan bantaku. Kalau kamu tidak terbiasa dengan sutra asli, bisa meminta mereka untuk menggantinya." Claire Sen sudah melangkahkan satu kakinya keluar. Ketika mendengar itu, dia menarik kembali kakinya, berpikir bahwa dia salah dengar. Dia menoleh kembali dengan tidak percaya.
Apa katamu? Golden Ye akhirnya menarik kembali pandangannya dari layar komputer, dan jatuh tepat di wajah Claire Sen yang putih. Kenapa? Masih ingin pisah ranjang denganku? Claire Sen. Bibirnya sedikit bergetar. Golden Ye mengira dia tidak puas, dia mengerutkan kening tidak senang, ada masalah. Claire Sen tanpa sadar menjilat bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu mengambil tempat tidurku, apakah kamu menyuruhku pergi ke tempatmu untuk tidur bersama? Dia masih sulit mempercayainya. Golden Ye benar-benar berbagi tempat tidur dengannya. Apakah dia tidak salah? Namun, semakin curiga dan tidak pasti ekspresi Claire Sen, semakin tidak senang emosi di hati Golden Ye. Apakah ada yang aneh bila suami dan istri tidur bersama? Kesadaran Claire Sen kembali, dia mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak aneh. Sebenarnya dia merasa aneh dalam hatinya, jelas-jelas hubungan antara dua orang itu sangat buruk sebelumnya, tetapi sekarang dia tiba-tiba ingin hidup seperti suami istri dengannya. Apakah karena tidur malam itu? Claire Sen tidak bisa melukiskan seperti apa perasaannya saat ini, tapi yang pasti bukanlah hal yang mengenakan. Aku mengerti, aku akan pergi melihatnya dulu. Setelah berbicara demikian, Claire Sen meninggalkan ruang kerja seolah-olah dia sedang melarikan diri. Setelah kembali ke kamar, pelayan itu kebetulan menyapanya. Nyonya muda kedua, bantal dan selimut sudah disiapkan untuk, semuanya adalah selimut sutra tipis dan bantal sutra. Nyonya muda kedua, coba lihat apakah ada yang tidak puas, dan perintahkan saja pada kami. Claire Sen menggelengkan kepalanya, bagus sekali. Kalau begitu Nyonya muda kedua, kalau tidak ada perintah lainnya, kami keluar dulu. Baik. Setelah mereka pergi, Claire Sen berjalan perlahan menuju satu-satunya tempat tidur di ruangan itu. Berdiri di samping tempat tidur, ekspresi wajah Claire Sen datar. Tempat tidur ini milik Golden Ye, dia pernah tidur di ranjang ini pada hari pertama dia menikah. Dia masih mengenakan gaun pengantin. Kemudian, dia tidak berani mendekat ke sini lagi. Di masa lalu, hanya ada satu bantal, dan itu adalah bantal Golden Ye, tetapi sekarang ada bantal merah muda-muda di sebelah Golden Ye, yang bisa dibilang sepasang dengan sarung bantal biru muda Golden Ye. Selimutnya juga telah diubah, berganti menjadi selimut bergaris dalam warna pink dan biru yang terlihat seperti satu set. Mata Claire Sen terlihat rumit, tangannya yang tergantung di samping mengencang tanpa suara. Jika hanya karena apa yang terjadi malam itu, dia merasa berhutang budi padanya, atau emosi lain yang mengubahnya seperti ini, maka dia benar-benar tidak membutuhkannya. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia mendambakan emosi hangat seperti ini. Golden Ye adalah seorang pria, dingin di luar, tapi panas di dalam. Ini adalah sesuatu yang tidak dia bayangkan. Apakah puas dengan apa yang kamu lihat? Sebuah suara dingin datang dari belakang, kesadaran Claire Sen kembali. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Golden Ye menggulingkan rodanya, dan kemudian dengan cepat mendekatinya. Tangan Claire Sen masih berada di atas selimut. Ketika dia melihatnya, dia menarik tangannya kembali dengan gugup dan bangkit berdiri untuk menatapnya dengan canggung. Mata Golden Ye menempel di wajahnya, seolah mencari emosi. Itu, bukankah kamu tidak suka orang lain mendekatimu? Jelas-jelas kita membuat janji sebelumnya bahwa kamu tidak akan membiarkan aku menyentuhmu, tapi kamu memindahkan tempat tidurku. Setelah mengatakan ini, Claire Sen menatap wajah Golden Ye dengan ragu-ragu, dan kemudian berkata perlahan, berbagi ranjang seperti ini, bagaimana jika aku tidak sengaja menyentuhmu? Bersambung.